Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang salib atau tanda salib ini kalau di dalam kita semua ibadat atau doa selalu kita mulai dengan tanda salib dan diakhiri dengan tanda salib, sehingga menjadi satu identitas bagi orang Katolik tanda salib itu. Tetapi ada juga orang yang sangat anti atau sangat takut kepada salib, sehingga masih kita ingat 17 Agustus yang lalu ada logo kemerdekaan, banyak memprotes karena ada seperti salib katanya. Dilihat-lihat tak ada sebenarnya kan, tapi begitu orang sentimen atau merasa salib tak boleh, ketakutan atau apalah yang terjadi di situ ya. Padahal sebenarnya salib itu kan hanya bentuk silang, sampai dikatakan ya kalau begitu nanti persimpangan 4 bahayalah, tak adalah karena salib dan seterusnya. Jadi salib ini menjadi untuk kita keselamatan, tapi untuk orang lain bisa saja itu sangat menakutkan dan menjadi suatu yang harus ditolak. Memang Yesus sendiri begitulah yang dialaminya ya. Jadi ada seorang anak kelas 2 tak mau kalau matematika, tak mau dia belajar. Ibunya sudah mengatakan belajar kau matematika, tak mau, sangat malas kalau dia belajar matematika. Memang sulit ya matematika, apalagi kalau tidak ada bakatnya. Tapi pindahlah mereka satu kota, kemudian anaknya ini disekolahkan di sekolah Katolik, masuk kelas 3. Dan tiba-tiba dia menjadi rajin matematika dan menjadi pandai matematika. Ibunya heran, kenapa kau? Dibiarkan dulu. 1 tahun hebat dia matematika. Pas menerima rapor, akhirnya ibunya mengatakan, dulu kau tak mau belajar matematika, kenapa kau sekarang mau belajar? Rupanya yang ketakutannya dia, karena waktu di sekolah Katolik itu dia bangku depan, dilihatnya ada tanda tambah plus, di atas itu salib Kristus. Dan dia pikir kalau tidak pandai matematika maka akan disalibkan seperti dia. Karena ketakutan akhirnya belajarlah dia matematika. Kalau dilihatnya Yesus, mampuslah kalau tak tahu matematika nanti disalibkanlah kayak dia. Inilah satu cerita tentang salib ini. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kita merayakan pesta salib suci. Kita pestakan. Karena memang bagaimanapun salib inilah tanda keselamatan, dan salib inilah tanda pengorbanan, tanda kasih yang paling dalam dari Tuhan kepada kita. Tadi sudah kita dengarkan dalam kitab Bilangan, ketika orang-orang Israel, mereka selalu gitu ya, yang baik pun diberi Tuhan mereka lawan. Tak bosan makanan mana dan ini, air pun tak ada, pahit airnya dan seterusnya. Mereka bersungut-sungut sampai Tuhan mau menghukum mereka, mau menobatkan mereka. Akhirnya ular-ular datang dan mematok. Akhirnya banyak yang mati. Tetapi disitulah Tuhan mau menyelamatkan. Tinggikanlah, buatlah ular tembaga. Di sini sebenarnya juga biar kita tahu bahwa ketika dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa jangan membuat patung atau apapun yang serupa dengan itu, sehingga kalau kita lihat kan salib Katolik dengan salib Kristen lain dia, tidak ada korpusnya, karena mereka pikir itu menyembah berhala. Padahal dalam kitab suci saja pun disuruh membuat ular tembaga, patung tembaga itu patung. Dan siapa yang memandang ke sana akan selamat. Memang kalau patung itu kita bikin sebagai mengganti Tuhan ya salah. Dan kita sebagai orang Katolik tidak memandang salib Yesus yang di sini menjadi
Itu Yesus sendiri tidak. Tapi di sini ular, sebenarnya kalau kita berbicara tentang ular, langsung kita ingat itu Adam dan Hawa. Ular itulah yang mencobai Adam dan Hawa sampai jatuh ke dalam dosa. Jadi ular itu sebenarnya simbol iblis. Simbol iblis, licik dan seterusnya. Tapi justru sekarang ular itu yang dibuat patungnya dari tembaga, dan justru dengan memandang ular itu orang-orang Israel selamat. Memang iblis akhirnya kalah. Dan kali ini Yesus ditinggikan di salib. Bukan ular lagi, tapi anak Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia-manusia kita ini yang berdosa. Memang kita sering dipatuk ular. Percobaan-percobaan, kita kan patokan-patokan itu. Ada orang yang dicoba menjadi ganjaan, ini menjadi peminum, perokok, pendusta, korupsi dan seterusnya. Iblis mematok. Atau ada ini penggosip, ada ibu perbeda dan seterusnya. Ini dipatok kita semua. Dan sekarang supaya kita selamat, lihatlah salib itu. Pandanglah dia. Pandanglah salib itu, dialah yang menyelamatkan. Kasih Tuhan ada di situ. Tuhan sendiri memilih untuk disalibkan. Cinta yang luar biasa, cinta yang tak ada batasnya. Dan salib itu adalah tanda cinta yang radikal tadi. Di sana ada kehinaan, di sana ada kesengsaraan, di sana ada kematian, tetapi di sana ada kebangkitan. Jadi salib jangan kita pandang lagi sebagai kematian, justru salib harus kita pandang sebagai kebangkitan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kita merayakan pesta salib suci ini, sebenarnya kita mau merayakan betapa besar kasih Tuhan, kasih Kristus kepada kita. Kalau kita di rumah pasti ada salib, atau kalau belum ada mungkin akan diusahakan. Tapi cobalah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ketika kamu membuat tanda salib, atau kalau kamu lewat dari manapun, dari rumah, di kamar, memandang salib, atau kalau kamu memakai salib tahu atau salib apapun itu, apakah kita sudah merasakan betapa besar kasih Yesus? Ketika kita memakai itu, atau memandang salib itu, atau kita membuat tanda salib itu dengan merasakan betapa besar kasih Yesus, kita akan terlepas dari gigitan iblis atau gigitan ular, dan kita akan selamat. Amin.